Come on, put 'em together Salam semua, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kami. Kami mewakili kepenatuan dan seluruh keluarga besar Sitri Bali menyambut saudara semua di mana berada. Selamat beribadah bersama dengan kami. Siapkan hati, siapkan seluruh kehidupan kita, berikan perhatian, konsentrasi sepenuhnya bagi Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Welcome to C3 Church Bali today. We're going to have a great time in God together. This is the last week of September of our Encounter month, and this last week we've had our Encounter week. It's just been amazing encountering God, and let's just keep encountering God as we go through the next few months in every day of our lives. So have a great day, enjoy the service, and we'll see you later. Ya, selamat datang di ibadah online C3 Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah online seperti ini, saudara. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah terlibat dalam Encounter Week yang kita selenggarakan selama 5 hari di hari Minggu lalu. Acaranya begitu luar biasa dan sangat banyak orang diberkati. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah terlibat. Saudara, kami terus mengingatkan kembali untuk persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur Anda bisa transfer langsung ke rekening C3 Church Bali di rekening Bank BNI nanti tertera, dan juga persembahan perpuluhan Anda bisa lakukan dengan lebih mudah dengan barcode link aja, GoPay ataupun Dana, OVO juga bisa. Anda bisa melakukannya dengan mudah. Dan kami juga mengingatkan terus bahwa setiap hari Selasa kita ada doa dan juga puasa bersama. Jadi jikalau kita berdoa dan berpuasa bersama, kita akan mengalami satu hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan setiap hari Selasa jam 19.30 malam kita mengajak saudara semuanya untuk bisa berdoa bersama dari rumah kita masing-masing. Saudara, jika Anda memiliki beban doa ataupun request doa, permintaan doa, Anda bisa menghubungi tim doa kami. Nomornya ada tertera di bawah ini. Dan jangan malu untuk mau didoakan, saudara. Silakan hubungi tim doa kami. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Selamat menikmati ibadah online kita hari ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Angkat
Seluasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
Shalom saudara-saudara Jemaat Sitri Bali yang dikasihi Tuhan. Kita akan berbagi firman Tuhan lagi pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita satukan dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau datang kepada Engkau pada hari ini. Kami mau berkata, Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau sampaikan kepada kami, apa kata-Mu kepada kami, itu yang akan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalankan hidup ini. Tuhan, berfirmanlah, sampaikanlah itu melalui hamba-Mu. Hanya dalam satu nama saya berdoa, nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini adalah hari yang terakhir, hari Minggu terakhir di mana kita akan berbicara mengenai encounter God. Dalam minggu-minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai encounter God melalui worship, pujian penyembahan, melalui doa. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai encounter God dengan firman Tuhan. Ya, kata encounter sendiri artinya perjumpaan secara istimewa dengan Tuhan, ya. Encounter with God, itu perjumpaan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan itu kita perlu lakukan. Sebagai orang Kristen, ya, kita perlu tahu firman Tuhan. Kita perlu tahu Word of God. Karena apa? Itu menjadi pedoman kita, pegangan kita sebagai orang Kristen. Saudara, jadi Kristen itu bukan semua sekedar tercatat, terdaftar di gereja, ya, saudara dibaptis, kemudian saudara menikah di gereja, kemudian saudara waktu dimakamkan juga melalui ibadah gereja. Itu tidak menjadi jaminan saudara. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi jaminan bahwa saudara menjadi orang Kristen, ya. Kristen dalam arti kata begini, yang tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Kristen, kebenaran firman Tuhan ini kita perlu tahu, karena itu membedakan dengan Kristen kedagingan. Banyak orang Kristen jenis yang kedua, yaitu jenis Kristen kedagingan yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu tahu firman Tuhan. Kita perlu memahami apa kata firman Tuhan tentang hidup kita. Kita tahu firman Tuhan itu artinya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, yang pertama firman Tuhan itu adalah kebenaran, saudara. Kenapa dikatakan firman Tuhan itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 itu ditulis mengenai firman-Mu itu adalah kebenaran, ya. Artinya begini, di luar daripada Tuhan itu tidak ada kebenaran. Di luar Tuhan itu tidak ada kebenaran. Yang ada hanya kebohongan, tipu daya. Pokoknya yang di luar Tuhan itu tidak ada kebenaran. Ya, kalaupun ada kita sebut kebenaran itu hanya kebenaran palsu, ya. Kita lihat di dalam kitab sejak awal iblis itu sudah menebarkan, sudah mengatakan kebenaran yang palsu, ya. Bohong. Dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 14, ya, kita akan baca, dikatakan begini. Ya, waktu Adam, Tuhan berfirman kepada Adam, Tuhan katakan, pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, ini sudah jelas. Tuhan katakan ketika Adam dan Hawa memakan buah itu pasti mereka mati. Ya, tetapi ketika iblis dia menggoda Hawa, kita lihat di dalam pasal 3 ayat yang keempat dikatakan begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita lihat apa kata firman Tuhan, kamu pasti mati. Iblis bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini benar-benar penipuan yang sudah di firman Tuhan yang ditwist oleh si iblis itu, ya. Kita harus yakin. Jadi kita harus tahu kebenaran itu. Sebagai orang Kristen kita perlu tahu kebenaran. Sebagai orang Kristen kita perlu menjalankan kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab di luar sana banyak kebenaran-kebenaran palsu. Dengan kata lain, kalau kebenaran palsu itu artinya kepalsuan, tipu daya, ya. Itu yang pertama. Kita perlu tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang kedua, saya mau sampaikan, firman Tuhan itu akan menegur kita, akan mengkoreksi kita di dalam kehidupan kita, ya. Kita
tahu di dalam kehidupan kita, ya, kita banyak kali, ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, ya, sudah tahu kita. Firman Tuhan bilang tidak boleh begini. Firman Tuhan tidak boleh begitu kepada kita, dan itu kita harus pegang, kita harus jalankan. Itu perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak boleh melanggarnya. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan itu yang akan mengkoreksi kita, yang akan, artinya begini, mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ada banyak, kalau kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka kita akan tahu mana yang dilarang Tuhan, mana yang diizinkan oleh Tuhan. Itu perlu. Makanya kita perlu encounter God melalui firman Tuhan, ya. Satu-satunya cara yaitu kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Itu harus encounter dengan firman Tuhan setiap hari, saudara. Kita lihat kenapa kita perlu encounter God dengan firman Tuhan setiap hari, ya. Di dalam Kisah 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 9 itu, ya, Tuhan itu berbicara kepada Salomo. Tuhan menampakkan diri bahkan sampai 2 kali. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9 itu ditulis, ya. Ya, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya. Saudara lihat di sini, dicatat sini, Tuhan telah menampakkan diri, telah encounter dengan Salomo 2 kali, ya, sampai 2 kali, ya. Tapi juga Salomo jatuh ke dalam dosa, itu 2 kali. Si Salomo itu mengalami encounter with God itu 2 kali, ya, tetapi dia masih bisa jatuh. Apalagi kita, saudara. Makanya kita perlu setiap hari kalau boleh, setiap saat kalau boleh, kita encounter God, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang membuat kita tuh, ya, bisa bertahan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka saya jamin, ya, saya tidak jamin bahwa hidup kita itu bisa bertahan. Hanya karena firman Tuhan yang membuat kita bertahan. Yang pertama tadi saya bicara mengenai firman Tuhan adalah kebenaran. Kedua, firman Tuhan itu akan mengkoreksi kita, akan menegur kita. Dan ketika kalau kita baca firman Tuhan, maka kita maka kita akan dibebaskan dari namanya kebutaan Alkitab, ya. Ada istilah Bible illiteracy atau kebuta hurufan firman Tuhan. Banyak orang Kristen, ya, buta huruf mengenai firman Tuhan. Dalam arti kata bukan tidak tahu membaca, tapi mereka tidak tahu firman Tuhan karena mereka hanya sekedar jadi Kristen, ya. Tapi tidak tahu firman Tuhan. Karena itu kita perlu, saya tekankan lagi, kita perlu encounter God melalui firman Tuhan. Kita perlu bangun setiap hari. Setiap saat kita buka firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, ya. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada jalan lain, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, ya, kita akan buka di situ. Ini yang ketiga. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur yang terpanjang di Alkitab. Dan di ayat 105 dikatakan begini. Di dalam ayat 105 dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, saudara. Ya, kita tahu di luar Kristen, di luar kekristenan, di luar Kristus, dunia ini hidup dalam kebutaan, dalam kegelapan. Satu-satunya cara untuk kita bisa berjalan dalam terang, ya, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang, ya. Pemazmur menulis, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Artinya gini, kita berjalan di dalam gelap memang, tetapi begitu kita tahu firman Tuhan, ada pelita, ya, yang akan menerangi kakiku, terang bagi jalanku. Ini yang ketiga, saudara. Kenapa kita perlu, ya, perlu sekali lagi perlu encounter God melalui firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kita di dalam kegelapan ini.
ini yang saya mau tekankan. Jadi pertama, firman Tuhan adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Yang kedua, firman Tuhan itu adalah firman yang mengkoreksi kehidupan kita. Ya, dia akan memberitahukan kita kalau kita baca firman Tuhan, kita tidak menjadi buta firman Tuhan, kita tidak menjadi buta huruf firman Tuhan, ya, Bible illiterate atau Bible illiteracy, tetapi kita menjadi tahu, ya. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, bagi jalan kita. Kemanapun kita pergi, kita tahu ada terang firman Tuhan yang akan selalu menerangi kita. Karena hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan, ya. Kita tahu di dalam kehidupan kita, 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan seluruh dunia di bawah pengaruh kuasa si jahat. Artinya si jahat itu artinya kuasa kegelapan. Nah, karena itu kita perlu tahu firman Tuhan. Kita tahu kebenaran supaya kita bisa tahu membedakan mana yang bohong, mana yang tipu daya daripada iblis, mana yang tidak benar daripada iblis. Yang kedua, firman Tuhan itu akan mengkoreksi kita kalau kita melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu akan menjadi terang bagi kita di dalam kehidupan kita, menjadi saksi bagi kita, supaya kemanapun kita pergi, orang melihat kita ini berbeda, ada terang Kristus. Saya mau tantang saudara pada hari ini, kalau saudara rindu mau baca firman Tuhan hari ini, saudara buat komitmen dengan Tuhan. Jangan buat komitmen dengan saya, jangan buat komitmen dengan gereja, tapi buatlah komitmen antara saudara dan Tuhan, ya. Saudara baca firman Tuhan setiap hari, ya. Karena kita tahu ada ayat, ya, yang berkata di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-17. Ibrani 4 ayat yang ke-7, maaf saya katakan, Ibrani 4 ayat yang ke-7, ya. Kita akan baca firman Tuhan selalu, karena pada saat kita baca firman Tuhan maka akan kita tahu, ya, apa ya artinya firman Tuhan itu. Ayat 7 bagian B, Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu maksudnya, ya. Jadi firman Tuhan itu diucapkan oleh Tuhan. Begitu Tuhan berbicara kepada saudara, hari ini juga, ya, jangan keraskan hatimu. Saudara, saya mau kasih kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak ada ayat yang menjanjikan saudara masih bisa hidup besok. Saudara, ini firman Tuhan yang keras. Kematian itu fakta. Kematian itu nyata, saudara. Jadi, hari ini kalau Tuhan kasih kesempatan kita baca firman Tuhan, ambil hari ini baca firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan tunda-tunda besok. Tidak ada jaminan bahwa besok pagi saudara masih bisa bangun. Bukan saya yang sampaikan ini, tapi ini firman Tuhan. Hari ini jangan keraskan hatimu. Saudara, ambil firman Tuhan. Ambil Alkitab saudara, baca firman Tuhan hari ini. Hari ini juga baca. Begitu juga kalau izinkan Tuhan izinkan saudara bangun besok pagi, ambil firman Tuhan, baca. Sebab sekali lagi saya mau katakan, tidak ada jaminan bahwa hari esok itu masih milik saudara. Ya. Saya mau tantang saudara, mari kita berdoa. Saudara, mungkin ada di antara saudara. Tadi saya sudah tantang saudara untuk komitmen kepada Tuhan untuk baca firman Tuhan. Ada juga mungkin di antara saudara yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, saya mau tantang saudara, ya. Ambil komitmen. Katakan, Tuhan, saya mau mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapa karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan itu adalah kebenaran, dan itu menjadi kebenaran bagi kami semua. Kami berdoa juga bagi orang yang berjanji, berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan untuk bisa baca firman Tuhan setiap hari, dan juga bagi orang yang mau menerima Tuhan supaya dia bisa menerima Yesus dalam kehidupannya. Hanya dalam satu nama saya berdoa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, setelah kita dengarkan firman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat bersama-sama. Saya berdoa dari sini dan saudara-saudara silahkan berdoa dari rumah. Bersyafaat untuk bangsa dan negara serta gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di mata-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami menyerahkan negara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Para gubernur, para bupati, bahkan para wali kota yang ada dan jajaran mereka Tuhan, sampai pemerintahan yang terendah Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Itu sebabnya kami mau memberkati pemerintahan kami. Berikan hikmat-hikmat yang daripada-Mu sehingga mereka bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan yang benar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu atas negara kami, atas bangsa ini Tuhan Yesus. Negara kami begitu banyak persoalan, tapi kami minta hikmat-Mu turun atas presiden, atas para gubernur, atas para bupati dan wali kota yang ada Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta biarlah Engkau yang memberikan hikmat yang daripada-Mu sehingga negara kami semakin hari semakin banyak perubahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pulau Bali di mana kami berada saat ini. Engkau tempatkan kami, Engkau mengirimkan kami. Terima kasih untuk Pulau Bali. Pulau yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami berdoa buat Pulau Bali, Bapak Gubernur dan wakilnya Tuhan, khususnya untuk Kota Denpasar, Bapak Wali Kota Tuhan dan wakilnya, seluruh jajarannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami, kota kami. Tuhan Yesus, yang ini kami mau berdoa untuk gereja kami Sitri Bali Tuhan. Bapa, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan, Pastor Wayan dan Pastor Gail serta keluarga mereka Tuhan, dalam perlindungan-Mu, berikan kesehatan yang sempurna. Bapak, Engkau berikan hikmat-hikmat yang baru untuk gembala kami sehingga para gembala kami bisa melindungi, bahkan bisa, terima kasih Tuhan Yesus, menuntun kami ke dalam jalan-jalan yang benar. Begitu juga dengan para elders yang ada dan keluarga mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Dan para jemaat Tuhan yang sangat-sangat membutuhkan Engkau, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang mendengarkan kami ataupun yang sedang bekerja, Tuhan Yesus, Engkau berkati dan lindungi, berikan anugerah sehingga kami sebagai jemaat-Mu Tuhan mendapat kekuatan ekstra di masa-masa sulit Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin tidak menentu, tetapi kami punya kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat Sitri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk para jemaat yang kena dampak daripada COVID-19 ini Tuhan Yesus. Mereka yang di PHK atau mereka yang dirumahkan, yang tidak punya penghasilan untuk menghidupi mereka, kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan para tenaga-tenaga, para jemaat kami Tuhan. Pertemukan dengan para pemimpin-pemimpin yang membutuhkan teman-teman kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan bagi mereka Tuhan Yesus untuk mendapatkan pekerjaan. Karena firman-Mu berkata, orang yang tidak kerja tidak makan. Itu sebabnya bantu para jemaat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan, Engkau buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin departemen yang ada, pemimpin di grup, pemimpin youth, semuanya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin bisa menjumpai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk peralatan production untuk ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau
mencukupkan kami, dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak orang yang membutuhkan Engkau, dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menuntun mereka untuk menjumpai Engkau. Pakai kami Tuhan sebagai pemberita firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami boleh mengakhiri ibadah kami ini dengan penuh sukacita. Kami mau berkata, hadirat-Mu, lawatan Roh Kudus-Mu, firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu bagi kami juga sepanjang hari ini, bahkan minggu ke depan ini. Kami percaya Engkau tetap melindungi, memberkati kami. Kami menyerahkan semua jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Dan apapun yang mereka lakukan itu, biarlah Tuhan itu menjadi berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam satu nama kami berdoa, nama Yesus. Amin. Kami mewakili jemaat dan kepenatua yang ada mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua dipersiapkan untuk memasuki sepanjang minggu ini, karena kita sudah dikuatkan dan dihiburkan dan dicerahkan oleh Tuhan. Yeah, thanks for joining us this morning or today. It's been great to have you with us. Thank you to Pat Franz for a great message, for great time, for our worship team for a great time. And I just hope you're all okay. We're thinking of you. We love you. We miss you. We're praying for you. Keep connected. Join a D group if you're not in a D group, and have a wonderful week. We love you. Bye.